Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di traffic light ataupun lampu lalu lintas Bundaran Air Mancur Patung Kuda Monas di dekat Indosat. Walaupun lampu masih merah, tampak kita lihat para pengendara menerobos lampu merah tersebut ya sampai ke arah Jalan Tamrin di depan. Ini juga masih merah dan sudah mulai menghijau. Baik, ke depan kita akan lihat perkembangan dari entrance karena fokus pembangunan di sekitar Jalan Tamrin yang kita lihat di bagian atas adalah pembangunan jalur keluar masuk ataupun entrance sepanjang 455 meter dari panjang stasiun MRT Tamrin di bagian bawah tanah. Terdapat beberapa entrance di sini dalam tahap pengerjaan dan model desainnya mirip dengan entrance yang sudah ada di stasiun-stasiun MRT yang sudah beroperasi. Di bagian kanan di tengah ini adalah rangka-rangka yang nantinya akan dipergunakan sebagai struktur bangunan dari bis Transjakarta, haltenya yang memindahkan halte-halte sementara yang beroperasi di kedua sisi jalan saat ini ya, sehingga nanti untuk para penumpang bis Transjakarta tidak lagi naik turun di halte yang lama tapi sudah berada di bagian tengah. Lalu berikutnya yang akan kita lihat adalah pembangunan extended concourse ya dan juga underground mall di sekitar Bundaran HI. Walaupun kita tidak dapat melihat bagian bawah tetapi area yang ditutup, kita bisa perhatikan lokasi-lokasi mana saja ada entrance menuju ke underground mall. Dan hal tersebut juga dilakukan banyak oleh negara maju untuk memudahkan mobilitas masyarakat ya, integrasi berbagai macam moda transportasi dengan area gedung-gedung sekitar dan juga mall, kawasan-kawasan komersial tanpa harus naik ke bagian atas permukaan jalan. Secara target untuk pekerjaan MRT fase 2A CP201 Bundaran HI sampai ke arah Monas akan selesai di tahun 2027 ataupun di tahun depan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang masih berlangsung yang kita lihat itu adalah tadi pekerjaan pembangunan entrance ataupun jalur keluar masuk ke dalam stasiun. Terdapat 10 entrance ataupun jalur keluar masuk ke bagian stasiun MRT Tamrin di bawah tanah di sepanjang Jalan Tamrin ini. Namun ada batasnya ya, sampai ke arah traffic light yang menuju ke Sarinah. Di bagian pinggir barusan itu adalah gedung CTVT ataupun cooling tower, ventilation tower yang dipakai untuk proses pendinginan ataupun sirkulasi udara di bagian bawah tanah, karena stasiun MRT ini cukup panjang, tentu membutuhkan sirkulasi yang baik serta sistem pendingin yang dipakai nantinya melayani para penumpang MRT Jakarta. Nah, ujungnya sementara ada di situ. Kemudian kita akan lihat dari media sosialnya MRTV, MRT Jakarta. Ini adalah pekerjaan yang masih berlangsung hingga bulan Mei ya, terakhir videonya seperti itu. Progresnya adalah 93%. Berarti sekarang di bulan Agustus, 3 bulan berikutnya belum ada update lagi. Yang jelas tentu sudah lebih dari 93% tersebut. Maka kesiapan untuk nanti dapat melayani ke arah Monas masih dilakukan. Ini adalah pantauan udara untuk entrance ya, tadi di sekitar Kebon Sirih, di dekat Gedung Mandiri dan juga beberapa entrance lainnya. Sudah mulai dipasang ornamen-ornamen dan juga panel-panel untuk bagian-bagian tertentu dari entrance tersebut agar lebih estetik. Pekerjaan dari gedung CTVT pun ini juga sudah makin selesai kalau kita lihat. Kemudian ini adalah pekerjaan dari entrance yang ada di bagian pinggir ya, di dua sisi Jalan Tamrin yang kita lihat, baik itu sisi timur atau juga di sisi barat. Tampak para pekerja di sini masih beraktivitas dan mungkin akan berlangsung sampai ke akhir tahun, sehingga keseluruhan entrance ini dapat dipergunakan oleh masyarakat menuju ke area bagian dalam stasiun. Ada anak tangga, ada eskalator, dan tentu disiapkan juga lift bagi para penumpang, ibu hamil, anak kecil, dan juga lansia serta disabilitas. Perapian dari trotoar di bagian pinggir juga dilakukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat menuju ke area entrance yang ada sebagai bentuk dari kawasan transit.
Nah, ini adalah halte Transjakarta di depan Sarinah, halte Transjakarta Tamrin. Halte ini tidak diintegrasikan nampaknya dengan stasiun MRT Tamrin, tetapi harus berjalan sedikit menuju ke area entrance yang ada. Sedangkan terowongan yang menghubungkan Bundaran HI dan Tamrin berada di bawah jalan yang kita lewati di bagian tengah. Terdapat dua terowongan, southbound dan juga northbound, ataupun jalur yang ke arah utara, ke arah kota, dan jalur yang ke arah selatan, ke arah Lebak Bulus nantinya. Di bagian tengah sendiri, area yang tadinya dipakai untuk konstruksi tunnel ataupun terowongan sudah rapi, sudah ada tanaman, bahkan juga ditambahkan dengan tanaman yang baru yang lebih besar, ya. Kemudian ini adalah ujung sementara akses ataupun entrance ke stasiun MRT Jakarta Bundaran HI yang kita lihat seperti ini bentuknya dan juga mirip dengan yang sedang dibangun. Terdapat lift di bagian tengah. Extended concourse persis berada di depan, sudah ada area yang ditutup ya untuk pekerjaan tersebut, terutama di kedua sisi dari halte Transjakarta Bundaran HI yang saat ini terintegrasi dengan stasiun MRT. Nah, di halte tersebut ada zebra cross yang kemarin sempat ada keributan antara satpam yang mengatur lalu lintas di sini, di mana ada satu kendaraan yang menerobos traffic light lampu merah ya seperti tadi, itu juga menerobos lampu merah, dan untung saja tidak ada kejadian-kejadian ya. Kalau misalnya terjadi kejadian, maka tentu yang salah yang menerobos dari lampu merah tersebut. Badan jalan termakan oleh area konstruksi ya, kurang lebih mungkin satu lajur atau 1,5 lajur, ada lajur sepedanya. Lalu ada mungkin juga trotoar di sana. Nantinya gedung-gedung ini akan terintegrasi di bawah tanah dengan MRT Jakarta. Jadi tidak lagi naik ke bagian area atas ya, misal kalau dari basement, lobi gedung kemudian menyeberang ke halte Transjakarta dan turun melalui misal ada anak tangga, eskalator atau juga lift. Di bagian pinggir terdapat rotary drilling rig tadi, salah satu alat beratnya yang dipakai untuk pengeboran. Kemudian di bagian tengah ke arah bundaran Hotel Indonesia ataupun Air Mancur, di sini juga ditutup dengan panel-panel. Berarti memang ada pekerjaan di area bawahnya untuk membangun yang namanya Extended Concourse Bundaran HI. Ini hanya desain sementara saja ya, untuk menggambarkan bagaimana kondisi di bawah dan juga di atas permukaan jalan. Di bagian bawah ini ada seperti mall dan menghubungkan kedua sisi jalan, ditambah lagi dengan gedung-gedung yang berada di kedua sisi jalan tersebut. Nah, untuk ke MRT-nya tentu akan turun lagi di bagian lantai yang lebih bawah lagi, karena lantai concourse adalah lantai yang dipakai untuk pertukaran penumpang atau juga untuk tapping ya. Para penumpang tapping kartu masuk melalui area gate yang ada sampai ke area platform. Tentu ada dua platform, yaitu dua tunnel ya, dari arah Lebak Bulus ke arah kota nantinya di tahun 2029, silakan ditunggu, dan juga dari kota ke arah Lebak Bulus. Hal sebaliknya juga sedang berlangsung di sisi barat dari halte Transjakarta Bundaran HI. Terdapat lampu merah ya di sini memang yang mengatur penyeberang lalu lintas untuk dapat menuju ke halte dari arah Plaza Indonesia. Di bagian pinggir sama dengan yang kondisi di sisi timur tadi, terdapat alat berat yang bekerja untuk melakukan drilling, penggalian, dan ada ekskavatornya yang mengangkut tanah-tanah hasil galian dan loading ataupun dinaikkan ke truk-truk yang sudah disiapkan sehingga pekerjaan-pekerjaan lanjutan dari Extended Concourse dapat diteruskan. Desain dari entrance yang ada di sini ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada anak tangga terlebih dahulu, kemudian barulah turun ke arah area concourse di bagian bawah dari permukaan jalan ini. Dilengkapi dengan kaca-kaca ya, dan itu juga yang sedang dibuat di dekat tadi Bundaran Air Mancur.
Jumlahnya ada 10. Nantinya stasiun MRT Tamrin yang cukup panjang ini juga akan dilalui oleh MRT Jakarta Timur Barat ataupun dari Balaraja sampai ke arah Cikarang. Proses pembangunannya dilakukan secara bertahap, dan yang pertama adalah yang dari Tomang sampai ke arah Medan Satria, itu bagian khusus Kota Jakarta sampai ke perbatasan di timur dan barat. Dimulai konstruksinya di Q4 tahun 2026. Itu berdasarkan informasi dari Pak Tuhiyat ya, selaku direktur dari MRT Jakarta tahun lalu. Semoga itu dapat terjadi sehingga masyarakat yang ada di timur dan juga di sisi barat dapat menikmati transportasi modern yang cepat ke pusat kota Jakarta selain dari KRL atau menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Adapun panjang timur ke barat itu nanti kalau sudah selesai Balaraja sampai ke arah Cikarang adalah 87 km. Ya, dan untuk jalurnya, untuk terowongannya berada di bagian bawah dari terowongan yang sudah ada saat ini yang menghubungkan utara selatan atau dari Bundaran HI sampai ke arah kota. Jadi di bagian bawahnya lagi ada lantai untuk platform jalur timur barat, dan hal ini lumrah ya bagi sebuah kota yang memiliki transportasi yang maju di bagian bawah tanah menggunakan terowongan-terowongan bertingkat. Kita bisa lihat di Singapura atau juga di mungkin yang dekat ya, Kuala Lumpur, atau mungkin di kota-kota lain di Eropa. Metro-metronya juga seperti itu yang kita pernah coba. Tanpa di bagian pinggir, area-area yang ditutup ini adalah posisi-posisi dari entrance ataupun jalur keluar masuk ke area stasiun Tamrin. Bila kita perhatikan perkembangan pembangunan MRT Jakarta mungkin tidak secepat dari LRT Jakarta misalnya, karena LRT Jakarta sebentar lagi juga akan dioperasikan. Tadinya kita berharap untuk yang Monas juga bisa sekalian ya di tahun ini. Namun sesuai dengan informasi dan target Monas di tahun depan. Cuman 2027-nya kita juga belum tahu itu di bulan apa ya, apakah juga masih di bulan Agustus sebagai hadiah ataupun kado ulang tahun Jakarta yang ke-500 ataupun setengah abad. Rekayasa lalu lintas masih berlangsung di ujung Jalan Tamrin menuju ke arah Bundaran Air Mancur. Dan di depan sana itu adalah entrance-nya. Nampaknya model atapnya agak sedikit berbeda ya, ataupun kanopinya. Bukan yang model melekuk yang ada di dekat Bundaran HI tadi. Nah, di bawah Air Mancur ini ada terowongan yang menghubungkan MRT Jakarta ke arah stasiun Monas. Di bagian pinggir Indosat di sini juga kita lihat area yang ditutup. Apakah ini juga bagian dari entrance tersebut ya? Karena sudah berada di ujung Bundaran Air Mancur, nanti kita akan lihat bersama. Stasiun MRT Monas sendiri berada di bagian dalam dari kawasan Monas, jadi bukan berada di bawah dari Jalan Medan Merdeka Barat yang kita lewati. Nah, area stasiun tersebut memiliki dua entrance saja. Yang pertama yang ini di bagian pinggir sudah ada anak tangga mungkin ya. Kalau kita lihat ada kotak lift di situ dan biasanya dilengkapi dengan eskalator. Namun karena belum dibuka dan belum dicoba kita belum tahu. Yang kedua adalah yang di dekat pintu akses barat daya Monas. Itu agak lebih lebar ya kalau kita perhatikan, dan agak lebih estetik dengan desain-desain atap yang bulat ditambah lagi kontur-konturnya yang menarik. Nah, ada di bagian pinggir kita dari arah Harmonis saat ini menuju ke Bundaran Air Mancur. Jadi stasiun Monas berada di dalam, terowongannya juga sama berada di area kawasan Monas. Jadi tidak berada di bawah Jalan Medan Merdeka Barat terowongannya di mana kita lalui saat ini. Untuk menuju ke akses silang barat daya Monas ada di samping sini. Jadi tinggal para penumpang nanti bisa juga dari halte Balai Kota ya menuju ke stasiun MRT bisa langsung, jadi lebih mudah. Nah, ini adalah desain dan juga pekerjaan yang
berlangsung untuk stasiun MRT Monas yang saat ini masih dikerjakan, namun untuk aksesnya kita lihat sudah banyak yang selesai. Pekerjaan-pekerjaan itu ada di bagian dalam lebih banyak ya, karena di sisi atas kita perhatikan sudah mungkin tahap-tahap finishing, contohnya seperti ini, pembuatan plazanya ya, ataupun trotoar, akses masuknya. Ini akses yang ada di samping museum di dekat halte Transjakarta Monas, dan itu mungkin akan diintegrasikan dengan akses ke stasiun. Lanjut ke arah Harmoni sedikit untuk tunnel boring machine, karena semua proses pembuatan pengeboran terowongan sudah selesai, maka ada pekerjaan untuk dismantle ataupun pembongkaran dari tunnel boring machine tersebut ya. Nah, ini adalah progres keseluruhan dari Monas Tamrin sampai Bundaran HI 92,8%, hampir 93% itu di bulan Mei lalu. Nah, Harmoni sendiri yang kita perhatikan juga ada pekerjaan yang cukup masif ya, terutama untuk bagian bawah. Terdapat 4 lantai untuk stasiun MRT Jakarta fase 2A CP202 Harmoni. Jadi lantai-lantai itu ada yang berfungsi sebagai concourse, ada yang berfungsi sebagai platform ataupun peron. Nantinya para pengguna MRT akan turun ke lantai tersebut, tapi hanya untuk satu jalur. Di bawahnya lagi ada concourse lagi, dan di bawah concourse tersebut paling bawah ada ada platform lagi yang berfungsi sebagai peron untuk para penumpang naik turun. Jadi nanti bisa dicoba saja ya, karena dalamnya ataupun jarak dari permukaan tanah sampai ke area paling bawah platform itu adalah 24 meter. Ada kekhawatiran bagaimana kalau Jakarta terjadi gempa ya, atau juga terjadi banjir. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak muncul di komen-komen sahabat-sahabat On-Road Indonesia dan juga para netizen, tentunya para kontraktor dan juga para pelaksana pembangunan, pemerintah dan juga lainnya telah memperhitungkan hal-hal dan resiko-resiko apabila terjadi. Ya, kita berharap tentu positif ya, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kalaupun misal ada banjir atau gempa, secara struktur, secara konstruksi itu sudah dapat menahan hal-hal tersebut atau mengantisipasinya. Lanjut ke stasiun MRT Jakarta Sawah Besar ya, berada di depan dari Plaza Gajah Mada. Dengan begitu maka para pengunjung Gajah Mada Plaza pun dapat turun ya di stasiun ini dari arah selatan misalnya, tanpa harus kemana-mana lagi. Jadi ini sebagai bentuk integrasi dari sebuah kawasan komersial, dan memang dalam tahap pembuatan terowongan khusus di bagian bawah basement dari Plaza Gajah Mada ke area stasiun MRT Jakarta fase 2A CP 202 Sawah Besar. Dan area tersebut masih ditutup, jadi jalan yang ada di depan Plaza Gajah Mada masih direkayasa, hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan ya, contohnya seperti ini, dan harus bergantian. Apalagi kalau ingin menuju ke arah Kiai Tapa dan juga ke lokasi lainnya. Alat-alat berat masih banyak ya kita lihat. Kemudian kali yang ada di bagian tengah ini adalah anak Kali Ciliwung, aliran Kali Ciliwung yang dari arah Masjid Istiqlal, yang mudah-mudahan dapat dilakukan pengerukan, perawatan, dan revitalisasi agar seimbang dengan pembangunan yang sedang berlangsung. Kita lanjut ke CP205, itu adalah kontrak package ataupun khusus pekerjaan-pekerjaan rel dan sistem perkeretaapian. Dan itu progresnya sudah hampir setengah dari pekerjaan ataupun 47,80%. Apakah ini untuk khusus ke arah Monas saja atau sudah sampai ke arah lainnya? Belum diketahui. Kemudian ada CP206. Jadi selain CP201, 202, 203 untuk jalur stasiun dan lain, ada CP206 untuk pekerjaan pengadaan rolling stock ataupun penambahan rangkaian keretanya. CP207 ini adalah sistem pembayaran, mungkin akan dilakukan di tahap berikutnya. Secara keseluruhan di bulan Mei hampir 60% ya. Harusnya lebih di bulan sekarang.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.